Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11, saya Hadiatun Nadiah dan rekan saya Hafidah Dwi Aprilia. Yang saya hormati Ibu Masroro Dia Wahyu Lestari MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Pengembangan Pengetahuan IPS anak usia dini. Pada kesempatan pagi ini kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan tentang media pembelajaran IPS untuk anak usia dini. Maka pemateri pertama saya persilahkan kepada Hafidah Dwi Aprilia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan media pembelajaran IPS untuk anak usia dini. Seorang ahli mengatakan bahwa media pembelajaran adalah teknologi pembawa pesan yang dimanfaatkan untuk proses pembelajaran. Media pembelajaran juga dapat diartikan sebagai salah satu alat bantu yang digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran agar materi yang disampaikan lebih mudah dipahami oleh siswa. Pembelajaran juga merupakan salah satu sarana dalam rangka membantu meningkatkan proses pembelajaran karena memiliki aneka ragam jenis dan karakteristik yang berbeda-beda. Oleh karena itu, seorang guru profesional seharusnya memiliki kemampuan memilih secara cermat dan dapat menggunakan media pengajaran secara tepat. Di sini ada John Jarolimek mengemukakan bahwa ada hal-hal yang perlu diperhatikan oleh guru dalam pemilihan media pembelajaran, yaitu yang pertama, tujuan instruksional yang ingin dicapai, yang kedua, tingkat usia dan kematangan anak, yang ketiga, tingkat kesulitan dan jenis konsep pelajaran, yang keempat, keadaan atau latar belakang pengetahuan dan pengalaman anak. Ya, baik. Selanjutnya yaitu fungsi, tujuan, dan juga syarat pembuatan media IPS untuk anak usia dini. Nah, media dapat memenuhi 3 fungsi utama apabila media itu digunakan untuk perorangan atau kelompok yang jumlahnya terbilang besar. Yang pertama yaitu minat dan juga tindakan. Yang kedua menyajikan informasi dan yang ketiga memberikan instruksi. Untuk memenuhi fungsi motivasi, media pembelajaran dapat direalisasikan dengan teknik drama atau hiburan. Hasil yang diharapkan adalah melahirkan minat dan juga merangsang para siswa untuk pendengar atau untuk bertindak, melayani secara sukarela atau memberikan sumbangan material. Pencapaian tujuan akan mempengaruhi sifat, nilai, dan juga emosi. Dalam konteks kegiatan belajar mengajar dalam menggunakan media pembelajaran IPS untuk anak usia dini tentu ada tujuannya. Nah, saya akan membahas tentang tujuan pembuatan media pembelajaran IPS anak usia dini. Yang pertama yaitu meningkatkan minat dan juga bakat anak dalam proses kegiatan belajar mengajar IPS di kelas maupun di luar kelas. Yang kedua yaitu mempermudah dan juga memahami pembelajaran IPS dan membantu menggabungkan pengalaman pembelajaran anak yang baru dengan yang sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu menstimulus dan meningkatkan ranah kognitif, afektif, dan juga psikomotorik anak. Nah, dari tujuan-tujuan pembelajaran tersebut tentunya sudah dibuat yaitu contoh-contoh permainan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh-contoh permainan IPS anak usia dini. Nah, selanjutnya itu syarat-syarat dalam pembuatan media pembelajaran IPS untuk anak usia dini. Selain harus pandai dalam memilih media pembelajaran, guru juga harus memperhatikan syarat-syarat dalam pembuatan media, yaitu meliputi yang pertama yaitu segi edukatif atau nilai-nilai pendidikan. Kesesuaian dengan program kegiatan belajar atau disesuaikan dengan kurikulum, kesesuaian dengan didaktik atau metodik atau kaidah mengajar. Kaidah mengajar yaitu ada 3, yaitu sesuai dengan tingkat kemampuan anak, dapat mendorong aktivitas dan juga kreativitas, dan membantu kelancaran kegiatan belajar mengajar. Yang kedua yaitu ada dari segi teknik atau langkah dan prosedur pembuatan, yaitu kebenaran, ketelitian,
keawetan dan juga ketahanan, keamanan, ketetapan ukuran, dan kompatibilitas atau keleluasaan dari bagian suatu alat sehingga dapat digunakan dengan alat lainnya. Nah, yang ketiga yaitu ada estetika atau keindahan agar dapat menarik minat anak dalam belajar. Bentuk yang elastis tentunya agar aman untuk digunakan oleh anak-anak dan kesesuaian ukuran dan juga warna yang sesuai yang dapat menarik perhatian anak. Dengan demikian, disimpulkan bahwa menggunakan media pembelajaran pada IPS anak usia dini harus memperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi pada suatu media agar dapat digunakan secara optimal nantinya. Dilanjut dengan contoh permainan oleh Hafidah Dwi Aprilia. Di sini ada beberapa permainan tradisional yang sangat cocok yang bisa dijadikan sebagai media pembelajaran untuk anak usia dini. Karena permainan tradisional mengandung banyak unsur dan juga sarana yang baik dalam pengembangan anak usia dini. Permainan tradisional juga dikatakan sebagai permainan edukatif karena memiliki makna lebih jauh baik bagi perkembangan sosial maupun emosi anak. Baik, di sini ada beberapa alasan mengapa permainan tradisional itu sangat penting sekali untuk anak usia dini. Karena yang pertama itu dapat membantu anak dalam mengembangkan dirinya. Yang kedua, mampu meningkatkan kemampuan berkomunikasi bagi anak. Yang ketiga, mampu meningkatkan cara berpikir pada anak. Yang keempat, mampu meningkatkan rasa percaya diri pada anak. Yang kelima, mampu merangsang imajinasi pada anak. Yang keenam, dapat melatih kemampuan bahasa pada anak. Yang ketujuh, dapat membentuk moralitas anak. Berikut beberapa contoh permainan tradisional yang dapat dijadikan media pembelajaran untuk anak usia dini dalam mengembangkan sosial dan emosional anak. Yang pertama itu ada permainan congklak. Permainan congklak mampu mengembangkan berbagai aspek, diantaranya mampu melatih kesabaran dan ketelitian anak, melatih jiwa sportivitas anak, melatih kontak sosialisasi pada anak. Kemudian yang kedua ada permainan orai-oraian. Permainan orai-oraian ini mampu mengembangkan sikap kerjasama di mana anak mampu berinteraksi dengan teman sebaya ketika memainkannya dan mampu mengendalikan diri, keberanian, dan kepercayaan diri. Kemudian ada permainan bebentengan. Permainan bebentengan ini mampu memupuk kekompakan dan kerjasama anak dalam membangun tim yang solid dan kompak agar menang dalam permainan ini. Permainan ini juga dapat melatih emosi anak yang berusaha mengendalikan diri saat ditangkap oleh kelompok lawan. Kemudian ada permainan boy-boyan. Permainan boy-boyan ini mampu mengasah kerjasama antar tim yang memerlukan komunikasi satu sama lain, keberanian, dan mengontrol diri anak. Demikianlah pemaparan materi mengenai media pembelajaran IPS untuk anak usia dini. Semoga materi yang telah kami paparkan dapat bermanfaat di kemudian hari dan teman-teman dapat memahami pemaparan materi dari kami. Terima kasih. Saya Hadiatun Nadia dan rekan saya Hafidah Dwi Aprilia pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.